Assalamualaikum adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Kak Lina mau membahas mengenai pemuaian. Sebelum belajar, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kalian naik kereta api? Apakah kalian perhatikan sambungan dari rel kereta api tersebut? Mengapa sambungan rel kereta api diberi celah? Jawabannya, hal itu terjadi karena adanya peristiwa pemuaian. Sebagian besar zat akan memuai bila dipanaskan dan menyusut ketika didinginkan. Jika pada siang hari dan suhu meningkat, batang rel akan memuai sehingga terjadi pertambahan panjang. Dengan adanya celah tersebut, tidak akan terjadi tabrakan antara dua batang rel yang berdekatan yang dapat menyebabkan rel kereta menjadi bengkok. Sebaliknya, pada malam hari rel kereta api akan meregang kembali. Lalu, apa sih itu pemuaian? Pemuaian adalah bertambahnya ukuran benda akibat kenaikan suhu zat tersebut. Pemuaian dapat terjadi pada zat padat, cair, dan gas. Yang pertama yaitu pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama pemuaian panjang, yang kedua pemuaian luas, yang ketiga pemuaian volume. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama pemuaian panjang. Pemuaian panjang merupakan perubahan panjang suatu benda saat benda tersebut mengalami kenaikan suhu akibat dipanaskan. Peristiwa ini terjadi pada zat padat yang ukuran panjangnya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan lebar atau diameternya. Contohnya seperti paku, kawat, batang besi, dan sebagainya. Contohnya pemuaian pada batang rel kereta api seperti yang Kak Lina jelaskan tadi. Contoh lain kita dapat mengamati kabel listrik pada malam hari dan pada siang hari. Pada malam hari, kabel akan mengencang, sedangkan pada siang hari, kabel akan mengendur. Kabel tersebut mengalami pemuaian panjang akibat terkena panas sinar matahari. Adapun rumusnya yaitu delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T, di mana delta L yaitu perubahan panjang, L0 yaitu panjang awal, alfa yaitu koefisien muai panjang, sedangkan delta T yaitu perubahan suhu. Untuk lebih jelasnya, Kak Lina mau kasih soal. Sebatang baja yang panjangnya 2 meter dipanaskan sehingga suhunya berubah dari 40 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius. Jika diketahui koefisien muai panjangnya adalah 1,1 dikali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, berapakah panjang baja itu sekarang? Pertama-tama kita tulis yang diketahui dulu. Yang diketahui L0 atau panjang awal 2 meter, suhu awal 40 derajat Celcius, suhu akhir 70 derajat Celcius. Delta T yaitu 70 dikurangi 40, hasilnya 30 derajat Celcius. Alfanya 1,1 dikali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, di mana alfa itu koefisien muai panjang. Kemudian yang ditanya adalah panjang baja. Kemudian kita jawab L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T, di mana L0 itu 2 meter dikali alfanya 1,1 dikali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius dikali delta T-nya 30 derajat Celcius, maka hasilnya L sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat min 4 meter. Kemudian kalau kita menghilangkan pangkatnya, kita ubah menjadi desimal.
maka hasilnya 0,00066 meter. Nah, tadi itu kan yang sudah kita cari pertambahan panjang bajanya. Nah, untuk mencari panjang baja setelah dipanaskan, kita jumlahkan aja panjang baja mula-mula dengan pertambahan panjang bajanya. LT sama dengan L0 ditambah L, dimana L0 itu 2 ditambah L nya 0,00066, maka hasilnya 2,00066 meter. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai pemuaian panjang. Sekarang kita akan belajar mengenai pemuaian luas. Pemuaian luas merupakan perubahan luas suatu benda saat benda tersebut mengalami kenaikan suhu akibat dipanaskan. Contoh pemuaian luas yaitu pada kaca jendela. Saat suhu udara panas, suhu kaca menjadi naik sehingga terjadi pemuaian. Kaca mengalami penambahan ukuran yang lebih lebar dari sebelumnya. Akibatnya, kaca terlihat terpasang sangat rapat pada bingkai. Adapun rumus pemuaian yaitu delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T, di mana delta A adalah perubahan luas, A0 yaitu luas awal, beta yaitu koefisien muai luas, delta T merupakan perubahan suhu. Berikut ini contoh soal dari pemuaian luas. Pada suhu 30 derajat Celcius, sebuah plat besi luasnya 10 meter kuadrat apabila suhunya dinaikkan menjadi 90 derajat Celcius dan diketahui koefisien muai panjangnya adalah 1,2 dikali 10 pangkat min 5 derajat Celcius, maka tentukanlah luas plat besi itu sekarang. Sama seperti contoh sebelumnya, kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui A0 atau luas awalnya 10 meter kuadrat, suhu awalnya 30 derajat Celcius, suhu akhirnya 90 derajat Celcius, maka delta T-nya 90 dikurangi 30 sama dengan 60. Kemudian yang diketahui selanjutnya yaitu koefisien muai panjang atau alfa, yaitu 1,2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Kemudian kita ubah menjadi beta dengan cara dikalikan 2, maka hasilnya 2,4 dikali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Yang ditanya AT atau luas plat besi itu sekarang, maka langsung kita jawab A sama dengan A0 dikali beta dikali T. A sama dengan A0 dikali betanya itu 2 alfa dikali T, dimana A sama dengan A0 itu 10 meter kuadrat dikali 2,4 dikali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius dikali suhunya 60 derajat Celcius. Kemudian A nya sama dengan 14,4 dikali 10 pangkat min 3 meter kuadrat, maka kita dapat menjadikannya desimal 0,0144 meter kuadrat. Oke, karena yang ditanya itu luas plat besi setelah mengalami pemuaian, maka kita jumlahkan aja luas plat besi mula-mula dengan penambahan luas plat besinya, sehingga AT sama dengan A0 ditambah A, dimana A0 nya itu 10 ditambah A nya 0,0144, maka AT nya 10,0144 meter kuadrat. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pemuaian volume. Pemuaian volume adalah perubahan volume suatu benda saat benda tersebut mengalami kenaikan suhu akibat dipanaskan. Contohnya ketika kamu memasak air di dalam panci, tanpa disadari panci mengalami pemuaian. Saat dipanaskan, air dan panci sama-sama menyerap kalor dari api. Nah, panci yang menyerap kalor atau energi panas itu ukurannya akan bertambah karena mengalami pemuaian. Pemuaian ini menyebabkan panci mengalami penambahan volume. Tadi kita sudah membahas mengenai contoh dari pemuaian volume. Sekarang kita akan membahas mengenai rumus dari pemuaian volume. Rumusnya yaitu delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T, di mana delta V merupakan perubahan volume, V0 yaitu volume awal,
Gamma yaitu koefisien muai volume, delta T merupakan perubahan suhu. Oke, langsung kita ke contoh soalnya aja ya. Sebuah balok baja berukuran 5 dikali 10 dikali 6 cm. Hitunglah volume akhir balok baja ketika suhunya dinaikkan dari 22 derajat Celcius ke 42 derajat Celcius. Diketahui koefisien muai panjang baja 1,1 dikali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Oke, yang diketahui yaitu V0 atau volume awalnya. Volume awalnya 5 dikali 10 dikali 6, yaitu hasilnya 300 cm3. 300 itu bisa kita pangkatkan menjadi 3 kali 10 pangkat 2 cm3. Kemudian yang diketahui yaitu suhu awalnya 22 derajat Celcius dan suhu akhirnya 42 derajat Celcius. Kemudian kita tulis T atau delta T 42 dikurangi 22 sama dengan 20 derajat Celcius. Kemudian yang diketahui selanjutnya yaitu koefisien muai panjang atau alfa, yaitu 1,1 dikali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Kemudian dijadikan gamma dengan cara dikalikan 3, maka hasilnya 3,3 dikali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Kemudian yang ditanya yaitu VT. VT itu maksudnya volume baja setelah dipanaskan, maka langsung kita jawab aja V sama dengan V0 dikali gamma dikali T, dimana V0 nya itu 3 dikali 10 pangkat 2 cm3 dikali gammanya 3,3 dikali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius dikali suhunya yaitu 20 derajat Celcius, maka hasilnya V sama dengan 1,98 dikali 10 pangkat min 1 cm3. Jadi untuk mencari volume baja setelah mengalami pemuaian, kita jumlahkan aja volume awal bajanya dengan penambahan volumenya, sehingga VT sama dengan V0 ditambah V, dimana V0 itu 300 ditambah V nya itu 0,0198, maka VT nya itu 300,198 cm3. Tadi kita sudah belajar mengenai pemuaian padat, di mana pemuaian padat itu ada 3, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Sekarang kita akan mempelajari pemuaian zat cair. Pada zat cair tidak melibatkan muai panjang ataupun muai luas, akan tetapi hanya muai volume saja. Semakin tinggi suhu yang diberikan pada zat cair itu, maka semakin besar muai volumenya. Contoh dari pemuaian zat cair yaitu air raksa pada termometer yang memuai dan menyusut karena perubahan suhu. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pemuaian zat gas. Jika kamu pernah melihat balon yang meledak tiba-tiba karena terlalu lama terpapar sinar matahari, maka kamu sedang melihat terjadinya pemuaian gas. Peningkatan suhu dapat mempengaruhi terjadinya pemuaian pada zat gas sehingga menghasilkan perubahan benda. Hal ini juga terjadi ketika kita melihat ban motor yang diisi angin terlalu penuh. Hal itu dikarenakan adanya peningkatan suhu, sehingga ban lama-lama akan meletus. Baik, itu saja yang bisa Kak Lina sampaikan. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.